anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang Ibu mengabsen dulu. Niatu Jannah, Dinda Anissa, Sakit, Bu. Nida Munirah, Hadir. Muhammad Abijar. Hadir, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran, ujian dan cobaan. Pertama, Ibu akan membacakan surahnya dulu. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 155 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguji orang-orang yang beriman. Sesungguhnya ujian dan cobaan tersebut nampak sangat berat bagi orang-orang yang mengalaminya. Pada hakikatnya hanya sedikit. Ujian dan cobaan itu menjadi sedikit jika dibandingkan dengan besarnya pahala yang diberikan Allah kepada manusia kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ujian kepada hambanya di dalam ayat tersebut. Ujian pertama, ada yang tahu kah ujian pertama? Tidak ada yang tahu. Ya, ujian yang pertama adalah rasa takut. Perasaan takut dan khawatir sering dialami manusia dalam kehidupan ini. Ketakutan terbesar yang sering menghinggapi manusia adalah rasa takut kepada hal-hal yang bersifat keduniaan. Misalnya, takut kehilangan kekayaan, jabatan, takut tidak lulus, takut tidak mendapat pekerjaan, takut miskin, dan takut sengsara. Ujian kedua yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 tadi ialah ujian kelaparan. Ujian kelaparan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah besar yang harus diberantas. Kemiskinan dapat mengakibatkan kehilangan akidah seseorang. Orang yang dalam keadaan lapar akan lebih mudah terkena bujukan setan untuk jatuh kepada kekafiran. Ujian ketiga ialah ujian kekurangan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada hambanya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang melebihkan dan juga yang kurang. Ujian keempat ialah kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa maksudnya adalah kehilangan orang-orang yang kita cintai, penyebabnya ialah kematian. Ujian kelima ialah kekurangan buah-buahan. Salah satu rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia adalah hasil pertanian dan perkebunan, yaitu buah-buahan. Hasil bumi seperti buah-buahan dan bahan makanan di setiap negeri tidak sama.
Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-156 surah Al-Baqarah tadi dijelaskan tentang ciri-ciri yang sabar ketika tertimpa musibah, yaitu mereka mengucapkan kalimat istirjak. Ada yang tahu kalimat istirjak itu seperti apa? Yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat istirjak sunnah dibaca ketika tertimpa musibah, baik besar maupun kecil. Istirjak adalah pernyataan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya adalah memiliki Allah dan tidak kembali kepadanya. Orang yang suka mengucapkan kalimat istirjak ketika tertimpa musibah, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan kebaikan. Orang-orang yang menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang berhak untuk berbuat kehendaknya pasti memiliki keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala di sisinya walau seberat biji sawi. Selanjutnya hadis tentang sikap sabar dan menghadapi ujian dan cobaan. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib yang artinya, dari Suhaib dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman karena semua urusannya baik. Hal itu tidak bisa diraih seorang pun selain orang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, dia pun bersyukur dan itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, dia pun bersabar dan itu adalah buruk baginya. Isi kandungan surah. Hadis tersebut menunjukkan perbedaan sikap antara orang yang beriman dengan orang yang kafir dalam menghadapi ujian dan cobaan. Orang yang beriman selalu memandang baik semua permasalahan dengan mengedepankan sikap husnuzan dan yakin bahwa setiap ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Sikap orang yang beriman dalam menghadapi musibah yaitu bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Orang yang beriman senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan terlena dengan kenikmatan yang membahagiakannya karena mengingat bahwasanya kenikmatan dan kebahagiaan yang sedang mereka rasakan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah dilakukan dengan mengucapkan hamdalah, banyak beribadah dan beramal saleh kepada sesamanya. Kedua, kesabaran ketika menerima musibah. Orang yang beriman senantiasa sabar ketika ditimpa musibah. Hal ini yang membedakan dengan sikap kebanyakan orang dalam menghadapi musibah. Sikap sabar dalam menghadapi musibah menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Adapun macam-macam sabar sebagai berikut. 1. Sabar dalam ketaatan dengan menahan diri agar tidak membenci perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kedua, sabar dalam menerima musibah dengan tidak berkeluh kesah, marah dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sabar dalam meninggalkan maksiat dengan mengekang hawa nafsu meskipun sebenarnya ingin melakukannya. Terakhir, hikmah sabar dalam menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji hambanya dengan ujian berupa cobaan dan musibah serta kenikmatan. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya perintah sabar atas segala ujian
yang menimpanya. Tentu ada hikmah di balik perintah tersebut.